Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 15. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom, Bro and Sis yang terkasih. Pada hari ini Gereja Katolik merayakan Kamis Putih, awal dari Trihari Suci. Pada malam ini Yesus melakukan perjamuan terakhir dengan para muridnya. Dan menurut Injil Yohanes ada tradisi membasuh kaki. Yesus membasuh kaki para muridnya, dan pada kesempatan ini kita akan sama-sama merenungkannya. Mengapa sih Yesus mau membasuh kaki para muridnya? Bro and Sis, menurut tradisi Yahudi, membasuh kaki itu sudah lazim dilakukan oleh seorang hamba kepada para tuannya. Jadi kalau misalnya ada perjamuan, tamu-tamu penting itu akan dibasuh kakinya supaya bersih masuk kepada ruang perjamuan. Nah, membasuh kaki di sini adalah suatu lambang, jadi suatu simbol, di mana Yesus membersihkan manusia dari dosa
dengan darahnya di kayu salib. Jadi membasuh kaki adalah satu pernyataan kasih Yesus kepada umat manusia. Kalau kita baca di Injil pada hari ini, pada ayat 13 hingga 15, berbunyi seperti ini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Bro and Sis, sebagai pengikut Yesus, murid-murid tentunya sudah familiar ya tentang ajaran Yesus. Apa sih sebenarnya yang Yesus ajarkan? Dalam Matius 22 ayat 37 hingga 39 dikatakan bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi Allah. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah mengasihi sesama. Jadi mengasihi sesama adalah salah satu wujud bagaimana kita mengasihi Allah. Nah, murid-murid yang setiap hari bergaul dengan Yesus, tentu dia sudah, asumsi kita mereka sudah paham akan apa yang menjadi inti dari ajaran Yesus, yaitu tentang kasih. Tetapi pada perikop hari ini, Yesus mengajarkan kembali, bahkan dia mencontohkan sendiri, dia turun langsung dengan membasuh kaki. Itu mengapa? Karena Yesus ingin sekali lagi mengajarkan dan ia ingin menekankan bahwa ini sangatlah penting dan harus dilakukan. Jadi murid-murid diajar untuk mengasihi sama seperti Yesus mengasihi. Nah, terkait dengan pembasuhan kaki, ada 3 poin yang ingin saya bagikan. Yang pertama, saya membayangkan gitu ya, kenapa Yesus itu basuhnya tuh kok kaki? Kenapa enggak kepala atau mungkin tangan gitu yang dia basuh? Kenapa harus kaki? Bro and Sis, kaki itu kan letaknya paling bawah ya. Mungkin bisa menjadi bagian yang paling kotor. Kita injek tanah, injek lantai, ada berdebu. Jadi kaki itu mau menunjukkan satu bagian yang paling kotor. Tetapi justru Yesus mau membasuh bagian paling kotor dari diri kita. Artinya apa? Yesus begitu mencintai kita, Yesus mau menyentuh bagian yang paling kotor. Mungkin kita merasa diri kita buruk, diri kita jelek gitu, diri kita begitu negatif. Tetapi Yesus dengan membasuh bagian paling kotor, dia mau katakan bahwa aku mengasihimu apa adanya. Ini adalah poin pertama yang mau saya bagikan, bahwa Yesus begitu mengasihi kita, dia mau menyentuh bagian yang paling kotor di dalam diri kita, itu disimbolkan dengan kaki. Ini poin pertama yang mau saya bagikan, bahwa Yesus ingin kita belajar untuk mengasihi. Sebagaimana dia mengasihi kita, dia menerima kita apa adanya. Yesus mau supaya kita pun berbuat demikian kepada sesama kita. Mungkin mereka yang kita pandang gak layak untuk dikasihi, orang-orang yang nyebelin gitu, orang-orang yang pernah nyakitin hati kita gitu. Tetapi pada kesempatan ini Yesus kembali mengajarkan bahwa mari kita kasihi orang-orang yang seperti itu. Mereka yang sulit-sulit dikasihi, mereka yang sungguh membutuhkan kasih Tuhan. Kemudian poin yang kedua, Bro and Sis, kalau membasuh kaki, itu kan kita harus berlutut ya. Gak mungkin kan kita membasuh kaki kita berdiri. Jadi kita harus berlutut, posisi kita itu harus lebih rendah dari yang dibasuh. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Yesus merendahkan dirinya. Ini menunjukkan satu tanda kerendahan hati. Bagaimana kita diajar ketika kita belajar mengasihi, kita itu harus rendah hati. Saya yakin belajar mengasihi itu bukan hal yang mudah. Kadang kita suka ngerasa enak di dia, nggak enak di kita gitu ya. Nggak nyaman, ego kita terkikis. Tetapi sekali lagi di sini Yesus mencontohkan untuk ayo kita rendah hati untuk mengasihi. Karena fokusnya bukan kita lagi, fokusnya kita ingin memberikan kasih. Sebagaimana kita telah dikasihi, kita mau memberikan kasih itu kepada sesama kita. Dan poin yang ketiga,
yang mau saya bagikan adalah tindakan membasuh kaki adalah satu tindakan yang dilakukan oleh para pelayan. Nah, Yesus yang adalah guru dan Tuhan, kok mau dia melakukan hal yang seperti itu? Harusnya kan murid-murid yang membasuh kaki para murid-murid yang harusnya membasuh kaki Yesus gitu. Tetapi ini terbalik. Ini artinya apa? Yesus mau menunjukkan bahwa dia mau mengambil rupa seorang hamba, dia menjadi pelayan. Jadi Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi ini pesan yang ketiga, bahwa mari kita melayani sesama kita atas dasar kasih, atas dasar kerendahan hati. Jadi ada 3 poin yang tadi saya bagikan. Yang pertama, kita belajar mengasihi mereka yang mungkin sulit untuk dikasihi, orang-orang yang nyebelin, orang-orang yang kita anggap tidak layak untuk dikasihi. Kita belajar seperti Yesus mengasihi. Yang kedua adalah di dalam mengasihi tentu dibutuhkan kerendahan hati ya, Bro and Sis. Dan yang ketiga, kita menjadi pelayan bagi sesama kita, saling melayani di dalam kasih dan kerendahan hati. Bro and Sis, terkait dengan belajar mengasihi, saya punya satu pengalaman, satu cerita, bagaimana Tuhan mengajarkan saya untuk belajar mengasihi. Saya punya om dan tante, adiknya almarhum papa saya, yang saya ingat tentang mereka berdua itu banyak memori yang tidak menyenangkan. Tante saya suka marah-marah, om saya juga sombong gitu ya, suka menghina keluarga kami karena mereka memang secara ekonomi cukup baik, bahkan berlebihan gitu. Mereka suka menghina keluarga kami. Jadi dari saya kecil hingga saya besar gitu, memori yang saya ingat tentang mereka berdua ya, mereka orang yang sombong, orang yang sukanya marah-marah, ibu saya suka dihina-hina gitu. Sedikit memori baik tentang mereka. Waktu berlalu ketika saya sudah remaja, sudah besar, ada waktu-waktu sulit di dalam kehidupan saya ketika papa saya meninggal. Kehidupan kami saat itu sangat susah gitu, sangat melarat. Tetapi om tante saya ini bukannya membantu ya Bro Yansis, tapi malah semakin menghina-hina, istilahnya miskin lu gitu ya. Justru pada saat itu kan kami butuh pertolongan, tapi yang kami terima adalah hinaan. Saya, ibu saya, adik saya begitu sakit hati gitu dengan om tante ini. Singkat cerita, waktu berlalu, saya sudah bisa bekerja, adik saya bekerja, kehidupan kami sudah lebih baik. Dan apa yang terjadi dengan om tante saya, ternyata memang roda kehidupan itu berputar ya, Bro and Sis. Mereka yang tadinya berkecukupan, bahkan berkelebihan, sekarang untuk makan aja susah. Mereka menjual asetnya, apartemen, rumah, mobil. Duitnya kemana dihabiskan oleh anaknya, dan uangnya juga dipakai ya untuk foya-foya anaknya gitu. Jadi saya ngelihat mereka itu miris, untuk makan aja susah. Jujur untuk membantu mereka, saya tuh kayak enggan gitu, awalnya berat hati. Tetapi entah kenapa Tuhan memberikan beban dalam hati saya, ayo bantu gitu, bantu. Jadi saya mulai bantu-bantu, kasih ya makanan untuk mereka makan sehari-hari. Keluarga saya pun, ibu saya, adik saya pun juga membantu mereka. Kemudian saya belikan tante saya baju ya, saya tahu untuk makan aja susah, apalagi mau beli baju ya, saya belikan dia baju ya, saya bantu-bantu hal yang kecil gitu. Tapi Tuhan terus taruh dalam hati saya untuk ayo terus bantu, gak perlu untuk hal-hal yang besar, yang penting kamu tulus aja kasih, memberikan kasih kepada mereka. Dan om saya itu sakit stroke sampai udah gak bisa bangun, cuman tiduran aja terbaring gitu. Saya jengukin gitu ke rumahnya, karena saya pikir ngapain gitu ya, waktu saya susah mereka juga nggak ada. Tapi dia Tuhan yang kasih dalam hati saya, ayo datang kunjungi. Waktu Natal saya sama suami saya sama anak saya datang mengunjungi keluarga mereka. Saya melihat mereka dan saya cuma berdoa, Tuhan semoga Tuhan memberikan yang terbaik untuk keluarga ini. Hingga pada akhirnya om saya itu dipanggil Tuhan, dia sudah meninggal. Saya pun datang gitu ke rumah duka, saya tulus berdoa. Dan saya rasa saya kayak gak ada penyesalan gitu ya. Saya sudah lakukan yang terbaik, apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Walaupun saya nggak tahu gitu kenapa saya lakuin itu, tapi ketika Tuhan taruh beban, saya lakukan itu. Saya melihat
mereka boleh merasa terberkati, itu saya bersyukur bahwa, oh iya, ini loh Tuhan lagi ajarin saya untuk mengasihi walaupun gak mudah, walaupun kalau diingat-ingat dulu mereka katakanlah tuh sadis gitu, jahat ya, tetapi ya udahlah, kita belajar mengampuni, belajar mengasihi gitu. Jadi saya tidak menyesal gitu, saya boleh memberikan yang terbaik pada saat-saat terakhir om saya itu gitu. Jadi lewat pengalaman ini saya sungguh-sungguh diajarkan oleh Tuhan Yesus bagaimana mengasihi orang-orang yang mungkin di mata kita tuh nggak layak. Orang-orang yang udah pernah nyakitin kita, bikin kita sakit hati. Tetapi luar biasanya ketika kita berbagi kasih, hati kita kembali dipenuhi oleh kasih Tuhan. Jadi sebagai penutup dari renungan kali ini, saya mau mengajak Bro Ensis untuk kembali menyadari betapa Tuhan Yesus mengasihi Bro Ensis dan saya, betapa Dia telah mati memberikan nyawanya bagi kita supaya kita dapat hidup yang penuh kasih, penuh damai dan penuh sukacita. Tidak hanya berhenti di situ, Tuhan Yesus mau supaya kita membagikan kasih yang telah kita terima kepada mereka yang membutuhkan. Mari sebagai penutup kita mau berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah mati bagi kami. Engkau begitu mencintai kami. Firman-Mu katakan Tuhan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang besar itu. Kami mau terima kasih-Mu di dalam hati kami. Dan kami tidak mau simpan kasih itu untuk kami sendiri. Tetapi kami mau berikan kasih yang telah kami terima untuk siapapun yang membutuhkan. Karena kami pun juga rindu bahwa banyak orang mengalami kasih-Mu. Banyak orang mengalami keselamatan yang sungguh berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.